Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Saputra. Saya dari kelas 2B, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil dari studio perancangan saya tentang cafe and bakery. Oke, cafe and bakery merupakan tempat untuk makan dan minum dengan sajian cepat, saji, dan menyuguhkan suasana yang santai. Kemudian fungsi sebagai tempat yang nyaman untuk menikmati makanan dan minuman, sebagai tempat untuk melepas suasana penat setelah seharian bekerja, kemudian sebagai tempat yang pas untuk berbincang dengan teman, lalu yang terakhir sebagai tempat untuk meeting dan dengan rekam kerja di luar jam kerja. Tujuan pembuatan kafe ialah tempat untuk bersantai, untuk menghilangkan kelelahan dan kejenuhan yang dialami oleh konsumen kafe. Juga diciptakan untuk suasana yang damai dan ramai bagi konsumen. Next ke studi kasus 1 yaitu Reynolds Cake and Bakery. Bangunan ini memiliki tempat yang strategis, parkiran yang cukup luas, desain bangunan yang unik, dan tidak cuma kafe tapi resto juga dengan pilihan kue dan minuman yang banyak serta memiliki view ruangan yang instagramable baik di luar maupun di dalam. Untuk Reynolds Cake and Bakery terletak di Jalan Parit Husin 2, Pontianak Tenggara. Untuk studi kasus 2 yaitu Paul PP. Studi kasus 3 yaitu An Artisan Bakery and Cafe. Studi kasus 4 Livingstone. Studi kasus 5 Harrods Donuts and Coffee. Kemudian pada studi banding terdapat keunikan pada masing-masing dan tampak outdoor yang strategis, tampak indoor yang bagus, serta ruangan. Setiap bangunan memiliki ruangan yang cukup. Setiap cafe and bakery memiliki ciri khas dan kelebihan masing-masing dengan konsep dan fasad bangunannya. Kemudian pada bangunan sudah tertera bahwa setiap kafe memiliki kekurangan, mempunyai fungsi-fungsi yang bagus dan baik. Oke, untuk data existing saya mengambil di Jalan Sungai Raya Dalam 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan luasan lahan 680 meter persegi atau 34 kali 20 meter. Kemudian pada analisis site, di sini pertama sirkulasi, yaitu saya perlu tambahan area keluar masuk site sehingga bisa diakses dari Jalan Kom Lestari 2. Kemudian sirkulasi yang ditambahkan dari Jalan Komplek Lestari 2 karena jalan tersebut jarang dilalui kendaraan dan tidak mengganggu lalu lintas. Dan yang terakhir jalan sirkulasi terbuat dari beton yang dicor dan area parkiran trotoar. Untuk site yang kedua, view keluar dan ke dalam. View keluar site untuk menutupi area samping jalan dan ruko maka diberi vegetasi. Bagian depan site adalah area parkiran yang berhubungan jalan langsung pada jalan. Bagian ke kiri site adalah tembok beton bangunan lain dan diberi vegetasi. View ke dalam site, sisi kanan diberi pohon mini untuk menghalau polusi dari jalan. Sisi kiri juga diberi vegetasi dan tanaman hias. Bagian depan adalah area parkir mobil dan motor, sisi belakang diberi pepohonan pada view perumahan. Untuk analisis yang ketiga yaitu arah matahari. Yang pertama, untuk mengurangi cahaya yang masuk pada site dapat ditanami pepohonan. Kemudian untuk bangunannya menggunakan kaca anti radiasi dan kaca film agar tidak menyilaukan. Dan yang terakhir, penanaman pohon dapat membuat lebih sejuk dan asri. Analisis yang keempat yaitu vegetasi. Vegetasi di samping kanan bisa ditebang beberapa dan digantikan oleh rumput pagar rendah. Analisis yang kelima yaitu kebisingan. Gunakan dinding pelapis akustik agar ruangan kedap suara dari luar. Kemudian menanam vegetasi di sekeliling site agar meredam kebisingan. Analisis yang keenam yaitu drainase. Perlu dilakukan pembersihan selokan terbuka pada depan site. Kemudian selokan terbuka di depan site sebaiknya ditutup. Untuk analisis yang ketujuh yaitu aromatik. Pada bangunan sebaiknya jangan terlalu membuat jendela atau area udara terlalu lebar agar tidak mudah udara luar yang masuk.
Kemudian untuk selokan di sisi depan set ditutup agar sampah tidak terlalu menyumbat selokan. Kemudian untuk kesimpulan analisis site sesuai yang telah saya bacakan di setiap analisis site masing-masing pada bagian analisis tapak. Kemudian identifikasi pelaku dan kebutuhan ruang, yaitu menganalisa pelaku dan jumlahnya, karakteristik, pola aktivitas, kebutuhan ruang, dan total kebutuhan ruang. Kemudian untuk persyaratan ruang seperti nama-nama ruangan, pencahayaan, penghawaan, jarak spasial, keamanan, pelapis akustik, dan suasana. Kemudian yang selanjutnya untuk hubungan ruang dibagi menjadi dua, yaitu pada matriks dan bubble diagram. Untuk keterangan pada matriks ada hubungan langsung, hubungan tidak langsung, dan tidak berhubungan. Sementara keterangan warna yaitu publik, privat, dan servis. Kemudian pada organisasi ruang yang memiliki keterangan biru publik, merah privat, kuning servis, dan abu-abu sirkulasi. Mikro pada keterangan warna dan makro keterangan warna dan mikro keterangan pada angka. Oke, pada karakteristik warna dan material. Yang pertama saya menggunakan warna putih, abu-abu, toska, dan krim. Sedangkan material saya menggunakan beton ringan, kaca, marmer, dan porselen. Selanjutnya pada konsep gubahan bentuk. Bentuk bangunan dari kafe ini terinspirasi dari bentuk sebuah puzzle. Puzzle adalah sebuah mainan teka-teki yang membutuhkan pemecahan dan pemahaman untuk menemukan solusi. Selanjutnya pada draft yaitu ada seat plan dan denah. Next yaitu seat plan, lalu kemudian situasi. Kemudian denah yang menggunakan skala 1:100 untuk tampak yang pertama, kemudian tampak depan dan tampak belakang, kemudian tampak kanan dan tampak kiri. Selanjutnya kita akan memasuki interior dan juga bagian eksterior. Kemudian saya akan menampilkan animasi SketchUp dari cafe and bakery yang telah saya buat. Oke, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.